ingin menghimbau kepada masyarakat untuk kita siap siaga. Kita siap siaga dalam menghadapi banjir dan bencana, terutama mungkin di daerah-daerah yang rawan banjir. Ya. Intinya pemerintah Provinsi Banten sudah menyiapkan peralatan-peralatan kesiapsiagaan bencana. Ya, kita juga dibantu oleh relawan-relawan seperti Tagana dan relawan-relawan. Jadi beberapa, kalau untuk banjir itu tidak hanya persoalan hilirnya, tapi hulunya juga. Bagaimana kita menormalisasi, bukan hanya menormalisasi, tapi mengeruk got-got. Itu salah satu, kita pernah kejadian kan banjir yang begitu dahsyat itu kan. Nah, makanya sekarang kan sudah ada beberapa normalisasi sungai. Jadi mau liburan kemana nih? Oh iya, saya himbau kepada Sobat Exbis, liburannya kita di Banten aja. Di Banten aja. Kemana biar, coba? Iya, referensi dong. Biar uangnya masuk di Banten, berputar di Banten, masuk pajak Banten untuk pembangunan Banten. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Syifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Oke, hari ini narasumber spesial kita datang dari anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Langsung saja kita panggil Bang Ahmad Dedi Muhdi. Selamat datang Bang Dedi. Ya. Sehat ya? Terima kasih Mbak Syifa. Saya Ahmad Dedi Muhdi. Salam Ekbis. Ekbis Banten. Oh, Ekbis. Sobat Ekbis yang nonton. Oke, Sobat Ekbis. Gimana, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, luar biasa. Ini berarti 2 bulan dilantik menjadi DPRD nih. Gimana nih rasanya nih Bang? Iya. Pertama kali ya berarti? Ya, ini pertama kali saya mencalonkan diri dan alhamdulillah pertama kali juga terpilih, langsung terpilih. Jadi 2 September kemarin kita sudah dilantik dan disumpah, artinya baru 2 bulan kita jalan menjadi anggota DPRD Provinsi Banten. Saya dapil Banten 5, yakni Kabupaten Tangerang B, Kecamatan Pasar Kemis, Sepatan Timur, Paku Haji, Rajeg, Sindang Jaya, Kosambi, Teluk Mada. Lengkap sekali ya Bang ya jawabannya. 4 kecamatan hafal. Kalau sama dapil kan harus hafal. Oh betul. Kemarin kan baru reses juga tuh. Iya. Gimana tanggapan mereka, aspirasi dari masyarakat nih Bang? Ya alhamdulillah begitu besar ya keharapan masyarakat terhadap anggota DPRD Provinsi Banten, terutama kepada saya, karena saya ini luar biasa Mbak Syifa. Gimana saya tuh? Mendapatkan suara 44.000, tertinggi sedapil Banten 5. Di antara semua partai, caleg perolehan suara pribadi paling tingginya saya. Wih, luar biasa. Dan nih, saya Bang. paling tinggi sepraksi PAN sebanten. Jadi anggota Dewan Fraksi PAN Banten itu ada 7 orang, ya saya yang paling tinggi. Jadi harapan dari masyarakat begitu luar biasa terhadap saya, dan amanah ini menjadi sangat luar biasa menurut saya. Luar biasa nih, suara tertinggi loh Sobat Ekbis. Ini kalau boleh tahu sebelumnya ya, background dari Bang Dedi itu seperti apa sih? Apa memang dari dulu sudah suka dengan dunia perpolitikan atau mungkin jauh dari itu? Gimana nih Bang? Boleh dong cerita dulu. Sebenarnya saya ini latar belakangnya usaha. Saya ini mantan ketua HIPMI Provinsi Banten. Ya, jadi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Provinsi Banten periode sebelumnya. Nah, jadi saya fokus di dunia usaha. Nah, kebetulan ya usaha dan politik itu 11-12 lah, bersentuhan, gitu, iya. ya, saling membackup, saling berkepentingan. Nah, oleh karena itu maka kalau usaha aja kan kita hanya membantu pegawai kita, pekerja kita, karyawan kita. Tapi kalau menjadi politisi itu dengan kebijakannya banyak yang kita akan bantu. Masya Allah, bermanfaat untuk masyarakat luas ya Bang ya. Jadi gimana nih Bang rasanya setelah terpilih Bang? Tantangannya berat gak nih? Berat lebih juga ternyata. Jadi pengusaha atau jadi politikus nih Bang? Sebenarnya lebih enak jadi pengusaha. Oh gitu, kenapa tuh? Nggak mikirin beban masyarakat. Tapi kalau ketika kita sudah menjadi anggota dewan kan karena ada amanah
yang harus kita emban ya mau nggak mau harus kita laksanakan walaupun berat karena ini sudah amanah ya kita harus easy going. The show must go on. Wah, mantap nih, luar biasa nih. Oke Bang, kalau boleh tahu nih Bang Dedi ini dulunya jurusan apa Bang? Ah. Kalau Apa nih, boleh nih dijawab nih. kalau berdasarkan jurusan sebenarnya nggak masuk. Saya ini S1-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Masya UIN Allah. Ciputat, ya jurusan pendidikan. Jadi saya ini sempat jadi guru juga, guru SMP. Oh gitu. Ya, Oke. sempat jadi guru SMP sekitar 2 atau 3 tahun lah setelah lulus tuh 2006. Nah, cuma kita prihatin waktu itu guru honor seperti apa kan sampai sekarang ya. Akhirnya banting setir saya jadi pengusaha dan ngambil S2. Jadi Karena untuk membackup usaha saya kan perlu ilmu manajemen. betul Bang. Berarti awalnya dari pendidikan menjadi guru, banting setir menjadi pengusaha, dan Iya. sekarang jadi politikus Iya. gitu ya. Hidupnya benar-benar Penuh warna. berwarna ya. Benar-benar penuh warna banget Iya. nih. Tapi kalau boleh tahu usahanya apa nih Bang? Saya kebetulan punya resto dan kafe, ya boleh kalau ke Tangerang main mampir-mampir. Yang kedua Gimana saya tuh? juga supplier di beberapa perusahaan swasta. Kafenya apa nih Bang? Boleh kopi Bang Jago Kopi, ada juga satu rasa kopi. Oke, sip ya, nanti ya kita Ya, main sono oke. ya. Oke, ini bentar lagi juga liburan loh Bang. DPRD tuh liburan gak sih? Kalau berdasarkan jadwal rencana kerja kita sampai Desember nggak ada hari libur. Nggak ada hari libur Hari ya? liburnya ya sesuai dengan libur nasional ya, libur Natal, libur Tahun Baru ya sebagaimana umumnya. Berarti nanti Natal dan Tahun Baru liburan juga dong ya? Oh iya, tanggal merah kita ikut libur. Cuma nanti nih kita mau ngebahas bagaimana antisipasi bencana nih Bang. Karena kan bulan Berber itu identik dengan bulan hujan ya. Betul. Nah, gimana nih kalau di Provinsi Banten sendiri untuk antisipasi bencananya nih Bang? Betul tadi apa kata Siva bahwa yang bulan belakangnya Berber itu banyak hujannya ya, banyak hujannya. Ya memang kita harus antisipasi ini. Kami sebagai wakil daripada masyarakat ingin menghimbau kepada masyarakat untuk kita siap siaga. Kita siap siaga dalam menghadapi banjir dan bencana, terutama mungkin di daerah-daerah yang rawan banjir. Ya. Terutama kalau rawan banjir itu perkotaan. Kalau longsor itu daerah ya pegunungan atau perbukitan seperti itu. Betul. Salah satunya daerah selatan ya Bang ya, yang memiliki potensi bencana yang besar. Gimana nih Bang tanggapan Abang? Apakah udah ada langkah-langkah dari Komisi 5 nih Bang? Iya. Untuk menghadapi antisipasi dari bencana tersebut. Ya. Tugas anggota dewan kan sebenarnya cuma 3. Satu, controlling terhadap pemerintah, pengawasan ya. Yang kedua adalah budgeting, anggaran. Yang ketiga adalah membuat peraturan daerah. Nah, kan anggota dewan itu tugas fungsi utamanya cuma 3. Nah, dalam hal ini terkait dengan bencana kita sudah melakukan koordinasi. Karena yang berwenang ini kan BPPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, kita sudah kemarin mengundang dari Komisi 5, kebetulan Komisi 5 itu mitra kerjanya pendidikan, kesehatan, dinas sosial, penanggulangan bencana, dan juga pemberdayaan masyarakat desa, dan satu lagi itu tentang perpustakaan. Nah, salah satunya terkait dengan bencana ini adalah ada di Dinas Penanggulangan Bencana Daerah, BPPD. Kita sudah 2 kali koordinasi dengan rapat dengan mitra kerja kita, yaitu BPPD, mengecek kesiapan pemerintah Provinsi Banten dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. Karena bencana itu memang kita tidak ingin. Kita berdoa mudah-mudahan Banten tidak ada bencana. Amin. Tapi juga kita juga harus siap siaga ketika itu terjadi. Jangan sampai bencana terjadi kita tidak siap. Makanya kemarin kita sudah koordinasi agar
kita persiapan menghadapi bencana. Terutama persoalan banjir, kita ngecek persoalan longsor dan bahkan naudzubillah mudah-mudahan tidak terjadi ya, tentang tsunami. Jangan Ya, sampai ya. seperti itu. Kami Komisi 5 sudah koordinasi tentang kesiapsiagaan. Adapun untuk alat-alatnya ini apakah udah dicek juga nih Bang? Oh iya, kemarin kami ngobrol dengan kepala dinas, intinya pemerintah Provinsi Banten sudah menyiapkan peralatan-peralatan kesiapsiagaan bencana ya. Kita juga dibantu oleh relawan-relawan seperti Tagana dan relawan-relawan lainnya. Nah, yang kedua ya secara kewenangan daripada anggota DPRD itu kan memberikan budgeting anggaran. Kita juga sudah memberikan anggaran yang cukup lumayan besar terhadap dinas bencana. Dan kalaupun itu terjadi nanti ada bantuan-bantuan sosial juga kita taruh di dinas sosial. Artinya antar dinas itu kita sudah koordinasi untuk kesiapsiagaan bencana ini. Daerah-daerah yang sekiranya itu berpotensi besar terhadap bencana tuh daerah mana aja sih? Sebenarnya yang lebih tahu itu kan dinas penanggulangan bencana daerah ya. Nah, tetapi memang kita sudah mapping itu ada beberapa titik rawan terkait bencana. Kalau di perkotaan Tangerang Raya itu lebih kepada banjir ya. Tangerang Raya banjir. Nah, untuk pencegahan tsunami itu adanya di selatan, di Carita, di Anyer ya. Nah, untuk longsor di beberapa titik itu sudah ada mapping ya dari dinas penanggulangan bencana. Dan kemarin juga sebelum bulan Ber ini kan kemarau sangat panjang ya Bang ya. Itu apakah ada normalisasi sungai Bang untuk antisipasi curah hujan yang tinggi? Nah, kalau untuk kemarau sebenarnya kan ini kita sudah punya beberapa waduk ya dalam menanggulangi musim kemarau. Makanya itu terkait dengan pemerintah pusat kan ada waduk Karya, kita ada waduk lagi satu lagi itu yang di Kabupaten Serang. Nah, itu kalau waduk Karya kan di Lebak ya. Jadi kita memang untuk menanggulangi kekeringan atau kemarau ini kita sudah berkoordinasi karena kalau waduk kan kaitannya dengan pusat ya. Kita sudah koordinasi untuk penanggulangan. Nah, termasuk juga waduk itu sebagai antisipasi banjir. Nah, itu dia. Nah, jadi beberapa kalau untuk banjir itu tidak hanya persoalan hilirnya tapi hulunya juga. Bagaimana kita menormalisasi, bukan hanya menormalisasi tapi mengeruk got-got, gorong-gorong. Nah, ini menjadi juga biar pada nggak mampet ya kan banjir itu diakibatkan oleh apa sih? Air bingung. Air mau kemana bingung. Karena kenapa? Gorong-gorongnya sekarang sudah sulit untuk dijangkau oleh air. Gorong-gorongnya dijadikan jembatan apa. Nah, itu. Makanya ini juga perhatian kepada sobat Xbis yang menonton di rumah. Ayo kita sadar juga persoalan banjir ini bukan hanya persoalan yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tapi juga kita semua punya peran dalam rangka banjir. Seperti pembersihan lingkungan gorong-gorong. Nah, kita juga sudah koordinasi dengan dinas PUPR, nanti ada beberapa titik yang gorong-gorongnya perlu dibenahi, yang perlu dibangun sehingga aliran air itu bisa lancar sampai ke nggak bingung lagi. Ya. Tapi ngomong-ngomong waduk nih ya, kita juga ingin menghindari bencana-bencana buruk lah. Contohnya kayak banjir 2018 dulu gitu kan. Gimana deh kondisi bendungan yang ada di Provinsi Banten saat ini? Oh iya, untuk itu salah satu kita pernah kejadian kan banjir yang begitu dahsyat itu kan. Nah, makanya sekarang kan sudah ada beberapa normalisasi sungai. Termasuk ada pembangunan beberapa waduk di Provinsi Banten ini. Normalisasi sungai Cisadane, Sungai Ciberang, Sungai Ciujung kan itu semua
sedang kita upayakan untuk bangun. Nah, itulah sungai-sungai itulah untuk penyerapan air yang bingung tadi. Mudah-mudahan kita berdoa banjir yang begitu ekstrim tahun 2018 itu tidak terjadi lagi. Amin. Jangan sampai ya. Tapi kalau untuk alarm nih Bang, yang ada di laut ya, kira-kira apakah itu selalu dicek berkala? Karena kan sempat tidak berfungsi itu ya. Sebenarnya dicek berkala nggak sih? Atau mungkin nggak keurus nih? Gimana nih Bang? Kalau alarm yang di laut tentu karena itu kan pokok ya, pokok daripada salah satu pencegahan dan persiapan kita tsunami. Nah, jadi alat itu tiap tahun selalu dinas pantau, ya selalu ada perawatan. Jadi kita anggota DPR juga sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menekankan perlunya pengecekan secara rutin dan itu sudah kita kasih anggarannya. Nah, oleh karena itu maka saya yakin kondisi alat-alat kita per hari ini berdasarkan laporan dari BPPD itu berfungsi dengan baik. Berarti berfungsi nih ya, selalu dicek ya berarti ya. Semoga aja tidak terjadi lagi ya hal-hal seperti itu, jangan sampai gitu. Semoga aja liburan Natal dan tahun barunya berjalan lancar nih walaupun hujan-hujan gitu kan. Oke Bang, tapi pemerintah tuh bisa menjamin gak nih kira-kira apakah peristiwa banjir besar seperti di tahun 2018 itu tidak terjadi lagi begitu? Wah, kalau hujan saya tidak bisa mengantisipasi ya. Banjirnya kalau hujan karena kita juga nggak bisa. Tuhan ya. Kita juga nggak bisa nih kalau masalah hujan ya. Tapi kalau banjirnya kan bisa diantisipasi ya. Kira-kira bisa menjamin gak nih biar apakah tidak terjadi banjir lagi gitu? Kalau menjamin saya belum bisa menjamin, tapi sifat kita adalah antisipatif. Ya, pemerintah antisipatif terhadap bencana. Nah, karena kalau menjamin kita tidak akan terjadi bencana, kita siapapun tidak bisa menjamin. Tapi kita selalu siap menghadapi bencana dan tentu antisipatif terhadap bencana. Nah, antisipasi itu apa? Yaitu tadi pembangunan yang seirama terhadap penanggulangan banjir ini kan sudah kita lakukan. Ya, pembangunan waduk, normalisasi sungai, pembangunan gorong-gorong. Nah, itu kan langkah-langkah bagaimana agar banjir ini bisa terantisipasi. Nah, terus juga kita juga selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat nih. Kita BPPD dan Komisi 5 ini selalu memberikan sosialisasi kepada warga yang dinilai rawan bencana. Nah, itu ada sosialisasi dari BPPD terhadap warga-warga atau lingkungan-lingkungan yang dikira-kira nilai rawan bencana. Kita memberikan informasi kepada masyarakat ya. Tapi sejauh ini udah melakukan himbauan kepada masyarakat. Apakah sudah optimal nih Bang? Khususnya di daerah-daerah rawan ya Bang ya? Kalau di daerah rawan sudah saya nilai sudah sangat maksimal. Karena kenapa? Kita ini laporan dari BPPD itu setiap tahun itu ada sosialisasi. Sosialisasi terhadap masyarakat sekitar yang berpotensi bencana. Jadi dikumpulin warga, kepala desa, camat, termasuk Binamas, Babinsa serta stakeholder yang terkait di daerah tersebut untuk sharing dan diskusi terhadap kesiapsiagaan bahwa kalau terjadi naudzubillah ini misalkan bencana atau banjir, apa yang harus dilakukan, koordinasinya kemana, nanti terus solusinya seperti apa itu sudah dilakukan. Jadi saya yakin itu optimal. Berarti banyak hal ya yang sudah dilakukan Komisi 5 untuk mengantisipasi bencana khususnya di akhir tahun ini ya menuju liburan Natal dan Tahun Baru. Mulai dari tadi banyak sekali koordinasi, terus pembangunan, kemudian juga himbauan kepada masyarakat ya. Dan harapannya semoga aja gitu itu sebagai
bentuk antisipasi aja, semoga aja tapi tidak terjadi apa-apa Amin, gitu ya. Oke nih Bang Dedi, sebelumnya terima kasih banyak ya. Tapi ngomong-ngomong Bang Dedi mau liburan kemana nih? Oh iya, saya himbau kepada sobat Exbis, liburannya kita di Banten Oh aja. di Banten aja, kemana Biar coba iya, referensi dong. biar uangnya masuk di Banten, berputar di Banten, masuk pajak Banten untuk pembangunan Banten pula. Mantap. Kita banyak kok wisata-wisata di Banten ini. Ya, ada Anyer, Mm-mm. ada apa namanya Pantai Carita, ya. Ada pulau di Paneglang itu, pulau Pulau Tunda ya ada, terus pulau apa lagi? Tanjung Lesung. Tanjung Lesung, Nah, iya. kalau wisata perkotaan di Tangerang ke mall-mall Oh bisa, banyak ya itu. banyak ya. Yang penting masih daerah Banten supaya pajaknya masuk di Banten. Oh, kalau di Tangerang ada namanya pantai apa namanya sih Tanjung Kait. Nah, ada Tanjung Pulau Cangkir, Kait. Tanjung Kait, ada banyak lagi lah ya. Solear dan banyak. Jadi jadi kita pokoknya liburannya di Banten aja. Pajaknya masuk Banten untuk pembangunan Banten. Oke, luar biasa nih. Boleh nih Bang, sebelum kita akhiri dulu nih ya. Bolehlah harapan untuk masyarakat Banten atau mungkin closing statement deh dari Bang Dedi gimana? Boleh dipersilakan kepada sobat Ekbis di rumah kita. Ya, sobat Ekbis, saya Ahmad Dedi Budi, anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil Banten 5, yang saat ini bertugas di Komisi 5. Karena ini menjelang mau pilkada, boleh pesannya. Boleh. Besok kita Besok nih. ya 27 November nanti kita memilih siapapun terserah. Yang penting siapapun yang akan terpilih nanti itulah pilihan rakyat, pilihan masyarakat, dan itu kita harus dukung. Yang kedua, jaga perdamaian, jaga persaudaraan. Orang Banten terkenal dengan sifat persaudaraannya, kekompakannya. Ketiga, dalam menghadapi akhir tahun, mari kita berlibur di Banten dan kita eksplor kebudayaan dan wisata Banten. Oke, terima kasih banyak nih Kang Dedi, Bang Dedi. Ya. Ini Bang Dedi di tengah kesibukan ini masih sempat untuk podcast bersama Sobat Ekbis. Terima kasih banyak ya Bang ya. Oke, baik. Saya Yashifa Yasmin pamit undur diri dan sampai jumpa.